Baik, selamat malam teman-teman. Saya senang sekali melihat teman-teman semua, wajah-wajahnya cerah. Mudah-mudahan yang lainnya juga bisa on cam ya. Silakan on cam dulu teman-teman. Mbak Tenesia, Mbak Widiani, ya Mbak Ajeng, Mbak Tania, Mbak Natania Maria, Melia, Mas Arif, boleh di open dulu kameranya supaya kelihatan wajah-wajah cerianya untuk menyambut hari libur besok. May Day, Hari Para Karyawan, hari orang-orangnya Pio lah, kira-kira begitu ya. Apa kita ikut-ikutan besok berdemo atau bagaimana ini ya? Ya ini adalah hari ya Hari Buruh. Nah, kata-kata buruh itu pun juga belum kesepakatan ya, harusnya hari pekerja gitu ya. Oke, baik. Karena apa? Karena kita pada malam ini itu berdiskusi mengenai hal yang sangat menarik di keseharian kita, di mana kita akan berdiskusi mengenai job crafting yang ada kaitannya dengan job performance gitu ya pada industri FMCG sebutnya. Jadi food moving consumer goods. Jadi ini kalau kita lihat teman-teman, industri ini memang satu industri yang sangat menarik sekali untuk kita pelajari dan selami. Kenapa? Karena keseharian kita sangat memerlukan produk-produk yang dihasilkan dari industri ini. Ya, sabun yang kita gunakan, odol, deterjen, ya kebutuhan sehari-hari lah ya, minuman, kosmetik, itu adalah produk-produk dari industri yang FMCG itu, gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan ini karakteristik perusahaan industri ini ya memang eh, memiliki harga yang terjangkau gitu ya, dan perputaran omsetnya rasanya cepat, masa simpannya pun juga cepat karena perputaran omsetnya cepat ya, dan memang sangat dibutuhkan oleh dalam kehidupan kita sehari-hari produk-produk dari perusahaan ini. Nah, kalau kita berpikir seperti itu karakteristik industrinya, tentu yang menggarap produk ini pun juga harus memiliki karakteristik atau siogianya memiliki karakteristik yang juga adalah spesifik ya, kira-kira begitu kan ya. Kenapa? Karena ya itu tadi saya sebutkan itu, cepat perputaran omsetnya dibutuhkan sehari-hari, mungkin penyimpanan pun juga cepat, istrinya produk-produk yang keseharian yang kita perlukan. Nah, eh, kalau kita berpikir begitu perputaran produknya, begitu cepatnya produk itu di pasaran terdistribusi, ya jadi faktor kepribadian dari si karyawan itu ya memang akan sangat berpengaruh, walaupun memang hasil penelitian bahwa bukan hanya di industri FMCG saja, bahwa kepribadian itu berpengaruh terhadap job performance, ya pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan oleh si karyawan ya sesuai dengan uraian pekerjaan yang diberikan gitu kan ya. Nah, itu memang sangat berpengaruh. Namun itu barangkali akan bisa diperkuat ketika ada satu variabel lagi yang peneliti baik Pak Raja maupun Mbak Bella itu masukkan variabel job crafting. Ya, jadi job crafting itu kaitannya dengan eh, perilaku-perilaku ya, perilaku-perilaku yang memang secara aktif yang dilakukan oleh karyawan untuk mengubah desain pekerjaan mereka sehingga memang lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka itu, ya job crafting gitu kan ya. Jadi kita melihat di sini ada 3 variabel yang didiskusikan. Kepribadian, mungkin nanti Mbak Bella dan Pak Raja itu kalau nggak salah di insert kepribadian ini dia consensusness dan extraversion gitu ya. Itu kepribadian yang tampaknya akan berpengaruh terhadap job performance. Tapi bagaimana peran job crafting? Nah, itulah yang akan kita diskusikan teman-teman pada malam ini. Apakah memang perilaku-perilaku
yang secara aktif dilakukan oleh si karyawan untuk mengubah pekerjaan sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan kebutuhan mereka, itu akan berdampak nggak terhadap hubungan kedua variabel ini? Ya tentu Mbak Bella ini tulisannya cukup lengkap dan penuh dengan angka-angka saya lihat itu, dan saya malah tanya Mbak Bella ini tesisnya ada 2 ya? Saya bilang gitu tuh. Jadi sangat menarik memang untuk diskusi kita pada malam ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa pahami dengan mudah walaupun bahannya banyak. Tetapi hal-hal yang sangat praktis, hal-hal sangat teknis boleh kita diskusikan juga pada malam ini. Dan ingat teman-teman, ya ini sudah pertengahan forum diskusi ilmiah dan juga mengarah ke akhir-akhir. Jangan lupa untuk bertanya dan jangan lupa untuk on cam karena si Satina itu memang benar secara acak akan mengcapture gitu ya teman-teman supaya kita tetap aktif berdiskusi. Ya, itu saja kira-kira yang pembukaan saya pada malam ini, dan tentu saja Pak Raja dan Mbak Bella sudah dikenal teman-teman ya secara angkatan menjadi adik kelas gitu ya. Tetapi perlu juga saya ungkapkan dan bacakan kedua CV dari narasumber kita. Boleh sih Sartina ditampilkan CV dari Mbak Catherine Bella, pendidikannya adalah Magister Psikologi, Magister Sains Psikologi, jadi Universitas Tarumanegara. Ini baru ya Mbak ya, Agustus sampai Desember 2024, Agustus Ya. 2023. Wah ini menarik, dan Mbak Bella ini lihat loh, sarjananya adalah teknik kimia dari ITB. Ya kok teknik kimia atau apa ada psikologi kimia, kita nggak tahu juga nih. Ya teknik kimia dari ITB, lulusnya adalah Juli 2018 dan berkarir dulu di Mbak Catherine Bella, baru sekolah di Untar lagi. Pengalaman dari Catherine Bella adalah Innovation Planner Assistant Manager. Nah, PT Unilever Indonesia ini salah satu ya perusahaan yang consumer good tadi itu ya. Juni 2023 sampai Mei 2024. Kemudian sebelumnya ini adalah Unilever juga, jadi Demand Planner Assistant Manager. Karirnya ini dari 2020 sampai 2024, 1, 2, 3, 4 tahun di Unilever nih. 2021 ya. Iya, 2021. 3 tahun, Pak. Iya, 3 tahun nih. Dan memang nggak gampang rasanya masuk Unilever gitu ya. Kemudian 2020-2021 Mbak Catherine Bella itu meniti karir di Demand Planner Assistant Manager dari PT Arnold Indonesia. Tapi sebelumnya Agustus 2018 sampai 2020. Jadi setelah lulus nih kelihatannya di Demand Planner juga di PT Sayap Mas Utama. Jadi di grupnya Wings ini Mbak ya. Betul, Pak. Oke, baik, ini adalah pengalaman Mbak Catherine Bella. Nanti setelah 2024 lulus, nggak tahu Mbak Catherine mau kemana, ini Unilever atau ke kompetitornya, kita nggak tahu ya. Tentu saja ada karir-karir, step-step yang perlu dituju barangkali berikutnya. Sudah menamatkan sarjana teknik ITB, kimia ya, tambah juga magister psikologi, sains psikologi ya. Oke, itu adalah Mbak Bella. Boleh teman-teman kita kasih reaksi dulu, boleh kasih tepuk, boleh kasih love, boleh kasih jempol atau apapun, silakan. Teman-teman apresiasi kedua narasumber kita, Mas Agung terima kasih sudah memberikan apresiasi, Mbak Aurora terima kasih, Mbak Koreta Ayun, Mbak Annalisa terima kasih sudah memberikan apresiasi, ya teman-teman yang lain terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada narasumber kita Catherine Bella. Nah, narasumber berikutnya sudah tidak asing lagi. Ini Pak Dr. Raja Oluwantumangor, SAG. Beliau adalah pengabdiannya di Untar itu menjadi dosen sejak 2007 sampai dengan sekarang. Nah, pendidikannya Pak Raja ini di Jerman ini teman-teman, 2006 beliau memperoleh S3-nya. Dan ada satu keunikan beliau ini, bidang filsafat dari S1 Universitas Katolik Santo Thomas Medan, langsung mendapat S3 ini di Jerman. Kayaknya enak juga nih Pak Raja, kita sekolah di Jerman, nggak usah ikut S2 nih. Luar biasa Pak Raja ini, bidang ilmu filsafat agama. Jadi sudah tidak asing lagi dengan Pak Raja yang memang
beliau ekspertisnya adalah pada bidang filsafat ya. Publikasi Pak Raja boleh nanti disitasi di Google Scholar ini teman-teman, dan organisasi yang diikuti oleh Pak Raja dari tahun 2020 beliau itu sebagai Asosiasi Peneliti Indonesia. Ya, 2020 juga adalah menjadi division Theoretical and Philosophical Psychology di IPA gitu ya. 2017 adalah International Association of Psychology Religion ya. Kemudian 2012 Himpunan Dosen Etika seluruh Indonesia. Waduh, luar biasa nih Pak Raja nih. Teman-teman kasih plus dulu atau kasih love atau kasih jempol Pak Raja dulu nih. Luar biasa dari 93 langsung naik 2006 gitu ya. Terima kasih Mbak Catherine juga sudah memberikan apresiasi, Mas Triani memberikan apresiasi, Mbak Melia, Mbak Wiliani, Mbak Elizabeth, Mbak Wilona, teman-teman yang lain terima kasih sudah memberikan apresiasi kepada kedua narasumber kita. Baik, teman-teman, jam 19:17 dan tampaknya sudah ada 26 orang di Zoom ini. Kita akan mulai berdiskusi yang diawali dengan pemaparan hasil penelitian oleh Mbak Catherine Bella atau Pak Raja. Monggo silakan dibagi-bagi waktu atau bagaimana. Silakan Mbak Bella atau Pak Raja. Silakan duluan. Baik, ya terima kasih Mbak Bella ya. Pak Raja. Ya baik, terima kasih perkenalannya dan juga kesempatannya. Saya izin share screen sebentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Sudah Mbak. Oke, ya terima kasih. Sebelum mulai mungkin karena mungkin saya juga mengenal gitu ya kegiatan FDI ini tahun lalu saya lakukan, dan mungkin kebanyakan juga teman-teman yang join di sini adalah mahasiswa yang memang mengikuti kegiatan FDI setiap minggunya gitu ya. Mungkin saya izin juga kalau misalnya yang saya mau sharing di hari ini mungkin lebih banyak tentang bagaimana sih proses penelitian itu sendiri melalui penelitian yang saya sudah lakukan gitu ya tahun lalu. Jadi mungkin fokus utama saya bukan memaparkan satu persatu hasil penelitian, tapi mungkin bagaimana prosesnya itu sehingga penelitian ini bisa selesai dan dipublikasikan. Baiklah, kalau begitu saya izin langsung mulai saja. Jadi penelitian kami itu berjudul Job Crafting sebagai mediator hubungan kepribadian dan job performance, studi pada knowledge worker di industri FMCG. Nah, penelitian ini saya lakukan bersama dua dosen pembimbing saya, yaitu Pak Tommy dan juga Pak Raja. Oke, saya langsung mulai dari latar belakang penelitian. Jadi seperti yang tadi mungkin sudah sempat disinggung oleh Pak Made, bahwa industri FMCG atau fast moving consumer goods itu adalah perusahaan yang menjual produk-produk yang relatif murah dan juga sering dan juga cepat dikonsumsi gitu ya. Untuk lebih mudahnya mungkin kita membayangkan produk-produk apa saja sih yang ada di minimarket ataupun supermarket gitu. Nah, kalau kita membayangkan itu kan kita akan ada snack, ada sabun-sabunan gitu ya, ada minuman, kemudian ada juga kosmetik. Nah, itu adalah produk-produk yang memang dihasilkan oleh industri FMCG. Dan pada tahun 2022 sendiri, industri FMCG ini menempati posisi keempat terbesar yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian di Indonesia. Dan kita juga bisa prediksi di kedepannya juga industri ini akan tetap berkembang gitu. Kenapa? Karena populasi di Indonesia maupun mungkin seluruh dunia juga terus berkembang seperti itu ya. Nah, selain mungkin secara demand gitu ya perkembangannya, tapi juga kita mengalami disrupsi secara teknologi yang cukup dalam gitu ya. Baik mungkin dari segi demand atau ke segi konsumen gitu. Kalau kita tahu sekarang produk-produk FMCG kan juga sudah bisa kita beli secara online, banyak online berbagai macam lah ya online platform yang menjual produk FMCG. Kemudian juga teknologi yang secara pekerjaan itu sendiri gitu ya, sehari-hari dalam pekerjaan itu teknologi semakin banyak. Mungkin ini bukan di industri FMCG saja ya, mungkin di semua industri. Kemudian juga disrupsi teknologi secara proses manufaktur atau dari mesin-mesin yang digunakan dalam produksi itu banyak juga sudah menggunakan berbagai macam teknologi yang
perubahannya itu cukup cepat juga gitu antara satu teknologi dengan teknologi lainnya. Nah, oleh karena itu eh, perlu diimbangi juga dengan peningkatan SDM-nya atau dari job performance dari karyawannya masing-masing gitu ya. Job performance mungkin sudah tidak asing lagi, terutama untuk teman-teman yang PIO gitu ya. Job performance adalah bagaimana sih karyawan atau individu dapat melakukan tindakan-tindakan yang bisa mensupport gitu tujuan dari organisasi. Nah, job performance ini memang sudah dilakukan, penelitiannya sudah dilakukan sejak lama gitu ya, dan memiliki berbagai macam hasil dari penelitian juga gitu. Nah, untuk job performance yang kami gunakan gitu, teori yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah oleh Koopman et al. Di tahun 2011, di mana job performance itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah uh, tes performance, di mana tes performance itu dinilai dari bagaimana individu atau karyawan itu menyelesaikan tugas yang memang sudah disepakati di awal pada job desk gitu ya. Jadi gimana sih karyawan memenuhi target-target KPI-nya dan sebagainya macamnya, dan juga misalnya datang tepat waktu karena sesuai dengan regulasi dari perusahaan yang memang dari awal sudah disepakati. Nah, yang kedua adalah contextual performance. Nah, untuk contextual performance ini adalah dinilai dari bagaimana individu itu menyelesaikan tugas-tugas yang memang sebenarnya tuh nggak wajib, tapi memberikan dampak positif bagi individu, karyawan, maupun organisasi. Jadi contohnya adalah bantu teman kerja, kemudian mempromosikan perusahaan, dan juga melakukan inisiatif-inisiatif yang sesuai dengan pertumbuhan karyawan dan organisasi. Nah, job performance ini kan memang sudah banyak sekali diteliti dengan dimensi lainnya, seperti misalnya work engagement, work meaning, maupun motivasi. Tapi kebanyakan dari variabel tersebut itu biasanya bisa berubah atau mudah berubah seiring dengan berjalannya waktu. Nah, berbeda dengan variabel yang kita pilih, yaitu personality. Personality itu kan relatively stabil gitu ya, sepanjang hidup manusia gitu, perubahannya tidak signifikan. Nah, personality sebagai personal resources ini adalah pola pikir, pola perasaan, dan pola perilaku individu yang mempengaruhi gimana sih individu membuat keputusan-keputusan dalam hidupnya. Nah, personality teori yang kita gunakan adalah The Big Five Personality, penelitiannya oleh Costa di tahun 96, yang biasa kita kenal singkatannya nih, Ocean gitu ya. Ada openness, conscientiousness, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Dan apabila individu memiliki misalnya openness yang tinggi, maka individu itu biasanya dikenal sebagai individu yang imajinatif, kreatif, suka coba hal baru, dan sebagainya. Kalau conscientiousness-nya tinggi, biasanya individunya tuh rapi, terorganisir, disiplin, tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, kalau extroversion mungkin udah banyak dikenal ya. Orangnya extrovert tuh mungkin lebih suka bersosialisasi, energik, dan percaya diri. Nah, begitu pula dengan agreeableness, dikenal sebagai individu yang ramah, penuh empati, dan kooperatif. Dan neuroticism, semakin tinggi neuroticism, maka individu itu dikenal sebagai yang lebih mudah cemas dan lebih prone to stress gitu ya. Nah, meskipun memang hubungan antara personality dan job performance itu sudah banyak diteliti dan memang sudah memiliki interaksi yang cukup kuat, tapi karena personality ini relatively stabil, maka kita memerlukan satu variabel lagi untuk dapat memediasi hubungan antara personality dan job performance. Nah, variabel yang kami pilih adalah job crafting. Nah, kalau job crafting ini sebenarnya dalam teori JDR atau Job Demand Resources itu terbukti dapat meningkatkan baik job resources maupun personal resources, sehingga pada akhirnya juga dapat meningkatkan outcome-nya berupa job performance. Nah, job crafting itu apa sih? Job crafting itu adalah bagaimana inisiatif individu untuk bisa memodifikasi pekerjaannya agar lebih sesuai dengan preferensi pribadi masing-masing. Nah, teori job crafting yang kami gunakan adalah dari Wresnewski Dutton di tahun 2001, di mana job crafting itu dibagi menjadi 3, yaitu task crafting, relational crafting, dan juga cognitive crafting. Nah, sebenarnya ini sih cukup
sesuai dengan penamaannya gitu ya. Kalau misalnya tes crafting, berarti yang dimodifikasi adalah pekerjaannya itu sendiri gitu. Jadi ini spesifik pada pekerjaan masing-masing. Tapi mungkin kalau dicontohkan misalnya seperti digitalisasi data, efisiensi SOP, dan improvement project gitu ya. Nah, kalau relational crafting juga mungkin lebih mudah terbayang, yang diubah atau dimodifikasi adalah relasi atau interaksi antar individunya. Sedangkan untuk cognitive crafting, itu yang diubah adalah bagaimana pola pikir kita atau perspektif kita terhadap pekerjaan. Nah, misalnya bisa dilakukan perubahan terhadap uh, makna kerja, misalnya kita memaknai pekerjaan dengan lebih positif, atau perubahan perspektif terhadap pekerjaan ini gimana sih supaya lebih sesuai dengan uh, apa tujuan work meaning kita gitu. Nah, berdasarkan penelitian oleh Peral dan Gilden Hughes di tahun 2020, sebenarnya sudah dibuktikan bahwa job crafting ini memang dapat berperan untuk memediasi hubungan antara personality dan job performance. Tapi dalam penelitian ini memang belum diteliti lebih lanjut bagaimana sih interaksi dari masing-masing konstruk dari personality ke job crafting seperti itu. Nah, kalau kita lihat, maka penelitian kami itu seperti inilah ya gambaran umumnya gitu. Bagaimana hubungan personality dan job performance itu dapat dimediasi oleh job crafting. Tapi kita menambahkan satu hal lagi yang perlu kita consider gitu dalam penelitian kita adalah knowledge worker. Nah, knowledge worker ini apa sih? Knowledge worker itu adalah mungkin yang kita kenal pekerja kantoran gitu ya, atau mungkin white collar employee gitu. Nah, kenapa kita membatasi penelitian kita pada knowledge worker? Karena berdasarkan penelitian oleh Lee di tahun 2018, beliau itu bilang kalau misalnya job crafting itu sebenarnya bisa dilakukan di semua pekerjaan, tapi seringkali terbatas pada cognitive crafting. Dan mungkin terutama juga pada blue collar employee gitu ya, di mana mereka itu mungkin harus mengerjakan tugas atau pekerjaannya itu sesuai dengan SOP, atau sangat sibuk gitu dalam pekerjaannya sehingga memang interaksi antar rekan itu memang dibatasi secara sengaja gitu. Oleh karena itu akan sangat sulit melakukan penelitian pada blue collar employee karena keterbatasan tersebut. Oleh karena itu kami memilih untuk membatasi penelitian pada knowledge worker atau white collar employee. Nah, dari sini juga kalau kita lihat kan penelitiannya tuh cukup konstruknya tuh cukup banyak gitu. Oleh karena itu, dalam penelitian kami, akhirnya kami memilih dua konstruk personality saja yang kami teliti, yaitu conscientiousness dan extraversion. Nah, pemilihan ini memang didasarkan pada penelitian sebelumnya, di mana memang personality yang memiliki interaksi yang paling kuat dengan job performance adalah conscientiousness, dan yang berikutnya adalah extraversion seperti itu. Nah, mungkin di slide selanjutnya saya akan melanjutkan dengan dua penelitian yang berbeda gitu ya. Jadi yang pertama adalah conscientiousness dan yang kedua adalah extraversion. Kenapa saya mau cerita dua-duanya? Karena menurut saya cukup menarik bagaimana sih proses penelitian itu sehingga kita dapat memperoleh dua penelitian yang sebenarnya tuh IVDV dan mediator atau mediasinya itu sama gitu, tapi kok hasil penelitiannya tuh cukup berbeda. Seperti itu. Nah, maka saya lanjutkan dari penelitian yang pertama dulu, yaitu mengenai conscientiousness. Dan kalau misalnya nanti teman-teman mau baca lebih lanjut, kebetulan penelitian ini juga sudah dipublikasi di jurnal psikologi Undip gitu ya. Oke, saya mulai dari, karena tadi udah sebagian latar belakangnya, saya mulai dari hipotesis gitu ya. Hipotesisnya ada 3, sebenarnya simple aja sih untuk memahami hipotesisnya, karena yang pertama itu adalah hipotesis antara interaksi dari conscientiousness dan job performance, yang kedua itu antara conscientiousness dan job crafting, dan yang ketiga adalah bagaimana peran job crafting dan yang ketiga dan keempat gitu ya, bagaimana peran job crafting untuk memediasi conscientiousness dan job performance. Nah, kemudian dari segi alat ukur, kami menggunakan 3 alat ukur untuk masing-masing dimensi gitu ya. Untuk personality, kami menggunakan Neo 5 Factor Inventory.
Nah, sebenarnya pada dasarnya itu ada 12 items, tapi satu item gugur, jadi kita menggunakan 11 items. Kemudian untuk job crafting kita menggunakan job crafting questionnaire yang totalnya ada 23 items. Dan untuk job performance, kita menggunakan alat ukur individual work performance questionnaire yang totalnya ada 14 items. Dan di ketiga variabel ini kami menggunakan semantic differential scales. Jadi kebetulan bukan Likert scales gitu ya. Oke, nah selanjutnya untuk partisipannya sendiri, usia rata-ratanya di sekitar 29,67, kemudian persentase pria sama wanitanya kurang lebih mirip-mirip gitu, 57 dan 42%, di mana mayoritas masa kerjanya atau tenurnya itu di sekitar 1-5 tahun, dan divisi mayoritasnya adalah manufacture and supply chain. Kemudian kami menguji untuk modelnya dan terbukti modelnya fit dari Goodness of Fit Index atau GFI-nya itu lebih besar daripada 0,9, sehingga kami dapat melanjutkan penelitian ini untuk uji korelasi antar variabel. Nah, dari sini dapat terbukti dapat membuktikan dua hipotesis gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, bisa dilihat di yang lingkaran merah, kalau misalnya conscientiousness itu terbukti memiliki hubungan signifikan positif dengan tes performance. Nah, ini juga sebenarnya sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana kalau misalnya individu atau karyawan yang memiliki conscientiousness yang tinggi itu biasa dikenal sebagai individu yang terstruktur atau cermat. Sehingga dengan otomatis, dengan terstruktur dan cermat itu akan lebih mudah untuk mengerjakan tugas-tugas sehari-harinya gitu. Sehingga meningkatkan juga tes performance, sehingga memiliki korelasi yang positif gitu ya. Dan untuk hipotesis 1B itu di sini tidak terbukti, di mana conscientiousness itu tidak terbukti memiliki hubungan dengan contextual performance. Nah, sebenarnya ini cukup berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Namun ini dapat disebabkan juga oleh kondisi stres yang tinggi ataupun work engagement yang relatively rendah. Jadi untuk lebih gampangnya mungkin kalau misalnya kita dalam kondisi stres yang tinggi atau kita nggak tertarik dengan pekerjaan kita, mungkin kita akan lebih fokus untuk mengerjakan hal-hal yang memang sudah wajib saja gitu, atau hal-hal yang memang diukur dari task performance. Sedangkan untuk hal-hal yang sifatnya itu kontekstual performance, tidak wajib, dan voluntarily, mungkin dalam kondisi stres kita nggak bakal melakukan hal-hal seperti itu. Nah, itu mungkin asumsi mengapa dalam penelitian ini conscientiousness itu tidak terbukti memiliki hubungan dengan contextual performance. Nah, karena hubungan ini tidak terbukti, maka hipotesis 3B atau hipotesis di mana job crafting itu memiliki efek mediasi antara hubungan conscientiousness dengan contextual performance itu tidak dapat dibuktikan gitu. Nah, kita lanjutkan ke hipotesis yang kedua, yaitu conscientiousness ini terbukti memiliki hubungan signifikan positif dengan ketiga crafting gitu, ketiga job crafting, cognitive crafting, task crafting, dan relational crafting. Dan hal ini juga sebenarnya cukup sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu, di mana individu yang memiliki conscientiousness yang tinggi itu kan memiliki rasa tanggung jawab dan motivasi yang tinggi, sehingga cocok untuk melakukan cognitive crafting gitu, di mana yang diubah adalah perspektif dari individu, dan mungkin kadang-kadang karena individu dengan conscientiousness yang tinggi itu biasanya lebih rigid gitu ya, lebih kaku, maka kadang-kadang juga mungkin individu tersebut gak suka untuk mengubah pekerjaan yang memang sudah ada gitu, atau peraturan yang memang sudah ada. Jadi yang diubah adalah kognisi atau perspektifnya saja. Jadi itu yang mungkin juga menyebabkan consciousness ini terbukti memiliki hubungan positif dengan cognitive crafting. Begitu pula dengan task crafting, mungkin ini lebih kebayang ya, karena orang yang consciousness tinggi itu memiliki ketekunan yang tinggi, sehingga mudah untuk melakukan task crafting, dan relational crafting juga ternyata memiliki hubungan yang signifikan positif gitu. Karena mungkin orang-orang yang memiliki conscientiousness yang tinggi
ini karena terstruktur, terorganisir dan sebagainya, mungkin juga bisa lebih dipercaya gitu ya oleh rekan-rekannya, sehingga mungkin juga memiliki leadership yang tinggi dan mudah untuk melakukan interaksi dengan teman-teman atau rekan-rekan kerjanya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk hipotesis yang ketiga, di mana kami menguji secara regresi linear bagaimana bagaimana hubungan conscientiousness dan task performance itu dapat dimediasi oleh cognitive crafting, task crafting, dan relational crafting. Nah, ketiganya ini terbukti efek mediasinya seperti itu ya. Dengan total efek yang paling tinggi adalah cognitive crafting, namun tidak beda jauh dengan task crafting gitu ya. Jadi di sorry di 0,878, kemudian task crafting di 0,872, dan untuk yang relational crafting itu bedanya juga sedikit sebenarnya, mungkin 0,728. Jadi ketiganya terbukti dapat memediasi hubungan antara conscientiousness dan task performance. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa job crafting ini memang perlu dilakukan oleh individu dan organisasi, tapi bukan hanya sekedar dilakukan saja, tapi juga perlu kita sadari mana sih job crafting yang sesuai dengan kepribadian kita gitu. Nah, ini juga dapat mengembangkan mungkin individu-individu yang memang conscientiousness-nya itu tidak tinggi untuk tidak khawatir gitu atau tidak merasa kecil, karena sebenarnya walaupun conscientiousness-nya itu tidak tinggi, tapi tetap dapat ditingkatkan melalui perilaku job crafting sehingga menghasilkan task performance yang lebih baik juga. Dan kami juga memberikan saran untuk organisasi untuk dapat melakukan pelatihan job crafting gitu, di mana sebenarnya mungkin job crafting itu sudah sering dilakukan oleh masing-masing individu, tapi mungkin belum disadari secara langsung, oh ini tuh job crafting gitu. Nah, mungkin organisasi perlu menyadarkan individu tersebut ya, supaya mereka sadar perilaku-perilaku job crafting itu, dan mereka juga dapat mengeksplor lebih jauh apa saja perilaku job crafting yang sesuai atau cocok dengan kepribadian masing-masing. Seperti itu untuk penelitian yang pertama terkait dengan conscientiousness. Nah, mungkin saya izin lanjut ke penelitian yang kedua. Sebentar, oke. Nah, untuk penelitian yang kedua ini seperti yang tadi saya sampaikan, penelitiannya itu terkait dengan extroversion. Tapi untuk extroversion ini, kami hanya mengkorelasikannya atau menelitinya dengan relational crafting dan bagaimana interaksi ketiga variabel ini gitu, extroversion, relational crafting, dan test performance. Dengan menggunakan data yang sebenarnya kami ambil dalam waktu yang bersamaan gitu dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, untuk penelitian ini sebenarnya juga sudah di-present di TICAS, jadi mungkin nanti ketika sudah publish juga mungkin bisa dibaca gitu ya lebih lanjut. Tapi yang mungkin saya ingin sharing lebih banyak adalah bagaimana sih ternyata data yang sama itu bisa menghasilkan penelitian yang perspektifnya itu cukup berbeda gitu. Nah, untuk background-nya saya skip karena background-nya kurang lebih sama dengan yang pertama gitu ya. Nah, saya lanjut langsung ke method atau langsung ke partisipannya. Nah, dalam penelitian ini, partisipan yang kami gunakan itu jumlahnya ada 170, namun kami bagi menjadi dua grup. Yang pertama adalah high extroversion, dan yang kedua adalah yang low extroversion. Nah, grouping ini kami lakukan melalui perhitungan terhadap mean score atau rata-rata tingkat extroversion dari 170 partisipan tersebut. Nah, ternyata tingkat rata-rata extroversionnya itu di 3,0, sehingga untuk grup yang high extroversion adalah peserta yang memiliki tingkat extroversion lebih dari 3, dan sebaliknya gitu ya. Dan yang di bawah dari 3 itu yang low extroversion. Dan kalau misalnya kita lihat dari segi demografi, sebenarnya juga nggak terlalu beda-beda jauh gitu ya antara total grup maupun ke grup yang pertama dan grup yang kedua gitu. Secara demografi juga cukup mirip-mirip. Seperti itu. Nah, untuk kuesioner atau alat ukur,
itu juga menggunakan alat ukur yang sama dengan penelitian yang pertama gitu, karena pengambilan datanya juga bersamaan, dan data juga sudah diuji secara uji normalitas dan model fit gitu ya. Dan berikut untuk hasil interaksi antar dimensinya. Nah, di sini ada 3 tabel yang berbeda. Yang pertama itu adalah total, jadi total partisipan 170 orang itu, dan yang tabel yang di bawahnya itu adalah grup yang high extroversion, yang bawahnya lagi adalah yang low extroversion. Nah, yang menarik dari ketiga tabel ini adalah dari yang total, kita bisa lihat bahwa interaksi antara extroversion dan relational crafting itu tidak terbukti signifikan gitu. Sedangkan pada tabel yang kedua dan yang ketiga itu relasi antara relational crafting dan extroversion itu terbukti signifikan gitu. Jadi di sini kami berpikir gitu ya, oh ternyata ada perbedaan antara grup yang high extroversion dan low extroversion. Oleh karena itu, kami menggunakan 2 pendekatan yang berbeda antara kedua grup ini gitu. Saya mulai dari grup yang pertama, high extroversion. Untuk grup yang high extroversion, kami menggunakan mediation model gitu, di mana kami menghipotesiskan gitu bahwa bahwa interaksi atau hubungan antara extroversion dan task performance itu dimediasi oleh relational crafting, dan terbukti gitu ya, terbukti memang relational crafting dapat memediasi hubungan ini dengan total effect yang 1,02 ini. Nah, mungkin ini cukup terbayang gitu. Oh ya, sesuai juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa individu yang memang memiliki tingkat extraversion yang tinggi itu dapat memanfaatkan relational crafting untuk meningkatkan task performance-nya. Karena bagi individu yang memiliki extraversion yang tinggi, membangun relasi itu adalah hal yang menyenangkan, hal yang mungkin mereka juga pintar untuk melakukannya gitu ya. Jadi ketika mereka melakukan relational crafting dengan memanfaatkan sifat extroversion-nya itu, maka otomatis juga mereka mampu untuk meningkatkan task performance-nya. Nah, namun bagaimana dengan individu dengan grup yang kedua gitu, dengan low extroversion? Nah, untuk grup yang kedua, kami menggunakan moderation model, di mana hubungan antara relational crafting dan task performance ini kami hipotesiskan dimoderasi oleh extroversion. Dan setelah diuji gitu melalui path analysis, moderating effect terdapat moderating effect gitu antara moderating effect dari extroversion untuk hubungan antara relational crafting dan task performance. Nah, jadi kalau bisa dilihat juga koefisien antara extroversion dan task performance ini negatif gitu, yang menandakan bahwa apabila individu itu memiliki tingkat extroversion yang rendah, ketika ia melakukan relational crafting, maka justru akan memperburuk task performance-nya seperti itu. Tapi semakin meningkatnya extroversion atau sifat extroversion tersebut, ketika individu melakukan relational crafting, maka mungkin task performance-nya juga bisa lebih meningkat gitu ya, tidak menurun, atau mungkin menurunnya lebih dikit gitu ya. Dan sebenarnya penelitian ini cukup menarik karena walaupun mungkin apa ya, ini cukup terbayang gitu ya, karena oh ya pastilah gitu, tapi penelitian ini membuktikan gitu bahwa secara data pun apa yang mungkin selama ini kita bayangkan, oh kalau misalnya saya itu orang yang nggak extrovert, sebaiknya saya nggak melakukan relational crafting karena justru akan memperburuk task performance. Dan dalam penelitian ini walaupun kita tidak maksudkan seperti itu, tapi ternyata terbukti seperti itu. Jadi mungkin demikian dulu sharing saya dari 2 penelitian ini, dan yang menurut saya juga cukup menarik untuk diambil gitu ya. Bagaimana sih penelitian ini berubah gitu ya dari yang awal, dari yang penelitian dasarnya, tapi ke penelitian yang kedua ini ternyata kita dapat mengambil kesimpulan yang cukup
berbeda gitu. Mungkin demikian dulu dari saya, Pak Made, atau mungkin dari Pak Raja mau menambahkan. Ya, mau ada tambahan Pak Raja sebelum kita lanjut dengan diskusi, Pak? Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar, Pak Suara Made dan jelas, jelas sekali, Pak. semua? Oke. Baik, saya kira apa yang dijelaskan oleh Mbak Katerina Bella tadi sudah bagaimana kepribadian seseorang itu, entah itu consciousness atau extraversion itu, bisa mempengaruhi cara melakukan penyesuaian diri dalam pekerjaan atau job crafting, dan bagaimana hal itu berdampak pada kinerja mereka. Nah, saya mau mengatakan teman-teman sekalian bahwa penelitian yang dilakukan oleh Katrina Bella ini memang bercabang-cabang ya. Jadi, tapi kalau sebetulnya Anda tahu rumusnya sebenarnya cukup sederhana ya. Jadi model korelasional yang ditambah dengan model apa namanya perantara job crafting itu ya, mediasi ya, model mediasi. Nah, yang ingin saya tambahkan sedikit di sini adalah kenapa masalah job crafting ini dan kepribadian ini dikaitkan dengan white collar employer. Itu mungkin yang mungkin perlu kita tambah sedikit ya. Ya, kenapa? Ya karena tadi seperti dikatakan bahwa para pekerja di dalam FMCG ini, mereka ini berpacu dengan kreativitas ya. Jadi kreativitas itu mereka sangat dituntut karena mereka harus menghasilkan produk-produk yang ya harus bisa bersaing di pasaran. Jadi oleh sebab itu maka dibutuhkan benar-benar kemampuan seseorang untuk menyesuaikan diri, dan kemampuan penyesuaian diri ini ya tentu harus dibarengi dengan kepribadian juga. Jadi setiap model kepribadian tentu akan punya dampak konsekuensi terhadap ya job crafting yang bisa dilakukan ya. Jadi tadi dikatakan ada 3 ya job crafting itu, task crafting, relational crafting, cognitive crafting. Tapi bisa ditambah lagi sebetulnya satu lagi, well-being crafting. Apa itu ya? Bisa ditambah misalnya well-being crafting itu kemampuan seorang karyawan untuk membatasi diri kapan dia harus melayani tugas-tugas pekerjaan. Jadi contoh itu kalau orang misalnya mendapat telepon pada waktu akhir pekan, ya dia dengan tegas akan menolak ya. Jadi libur ya libur, kerja ya kerja. Nah, ini yang menjadi ciri khas dari well-being crafting ini. Nah, ini juga menjadi satu perhatian ya. Nah, yang kedua mau saya katakan bahwa lewat penelitian ini Mbak Bella mau mengajak para katakanlah para karyawan khususnya di EMCG atau mungkin organisasi yang lain yang relevan bahwa ya perlu selalu melihat atau menyadari job crafting itu ya. Jadi kemampuan seseorang untuk memodifikasi diri ya itu sangat penting ya untuk meningkatkan kinerjanya. Walaupun misalnya dia memiliki kepribadian yang tidak begitu, katakanlah, tidak begitu memuaskan. Gitu. Anda menyadari kepribadiannya mungkin agak kurang maksimal begitu. Tapi dengan job crafting ini, ada kemungkinan besar orang bisa meningkatkan kinerjanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Nanti kalau ditambah lagi semakin tidak jelas. Jadi untuk itu demikian tambahan dari saya, dan ini sudah dipublish tadi dikatakan kalau nggak salah ini Sinta 2 ya Bella, Sinta 2 jurnal Iya, psikologi dari Undip, iya salah betul Sinta Pak. 2 ya aja. Yang pertama, iya betul. Ya, ya. Kalau yang terakhir dijelaskan itu TIKES sepertinya belum nampak hasil publikasinya. Iya, sudah Ya, dipresentasikan tapi belum publikasi. ya udah presentasi, tapi kita tunggu publikasinya. Demikian Pak, sekedar menambah sedikit ya. Nanti dalam diskusi mungkin bisa kita diskusi. Terima kasih Pak Baik, Made. terima kasih Pak Raja dan Mbak Bella.
teman-teman boleh disiapkan pertanyaan yang banyak ke Mbak Bella dan Pak Raja, karena yang dibahas ini memang tampaknya dari forum diskusi ilmiah kita sebelumnya rasanya belum pernah bicara mengenai job crafting, karena tadi juga Mbak Bella mengawali presentasinya dengan bagaimana situasi pekerjaan yang terjadi di FMCG tadi itu yang penuh dengan apa namanya teknologi, sehingga mau tidak mau ya task performance itu ya job performance itu menjadi suatu acuan yang memang sangat bisa menjaga kestabilan produk-produk itu, sehingga itu tantangan tadi, sehingga job crafting itu ya harus job performance itu menjadi poin dari Mbak Bella untuk ditingkatkan sebagai DV-nya gitu ya. Dan dari hasil kajian itu saya melihat sesuatu yang sangat menarik, terutama di penelitian yang kedua, karena kalau nggak salah di penelitian kedua itu disebutkan ada hubungan interaksi antar variabel gitu ya, sehingga kesimpulannya itu dilihat dua, ada yang karyawan yang punya extraversion yang rendah, ada karyawan yang punya extraversion yang tinggi. Nah itu diuji antara crafting-nya dengan task performance-nya gitu ya. Jadi bagi karyawan yang punya extraversion rendah di catatan saya ini, ternyata relation crafting itu memiliki hubungan negatif dengan task performance gitu ya, dan extraversion itu sebagai moderator. Nah, hanya memperkuat saja gitu ya. Sedangkan pada extraversion yang tinggi itu relation crafting-nya justru menjadi mediator. Nah, antara extraversion dengan task performance. Walaupun di penelitian yang pertama kita lihat itu yang kepribadian consensusness itu memiliki hubungan dengan task performance, tetapi dengan konteks performance enggak memiliki hubungan gitu kan ya. Dan job crafting itu mampu memediasi hubungan antara consensusness dengan task performance. Nah, itu kira-kira yang saya tangkap dari hasil kajian dengan penuh angka-angka yang perlu kita terjemahkan, pahami gitu ya. Nah, teman-teman silakan siapkan pertanyaan, tetapi tunggu dulu karena Bro Sani mau lewat dulu nih tampaknya nih, supaya kita nggak jenuh ini. Silakan Bro Sani.
Oh, terima kasih Bro Sani, teman-teman kasih ekspresi. Terima kasih dan memberikan apresiasi Mbak Melia. Banyak ini Mbak Catherine, Bella, Mbak Elizabeth, ya, Mbak Analisa. Jadi menarik ya, nyambung-nyambunginnya Bro Sani menarik. Jadi Bro Sani menginspirasi kita, walaupun kita sudah tahu bahwa job crafting itu kita sudah sadari sangat bermanfaat terhadap job performance. Nah, mulailah lakukan action gitu kan ya. Jadi kita perlu action, kita perlu melakukan job crafting terkait dengan kepribadian yang kita miliki, karena jadi job crafting itu mampu memediasi gitu ya. Nah, terutama teman-teman yang memiliki consensusness, kepribadian yang consensusness gitu ya. Wah, ini Mbak Ajang sudah raise hand ini ya. Silakan yang lainnya. Pertama Mbak Ajang, yang lainnya teman-teman boleh raise hand. Siapa lagi selain Mbak Ajeng? Silakan bertanya. Kalau nggak ada, sambil mungkin malu-malu, silakan Mbak Ajeng ungkapkan pertanyaan dulu Mbak, nanti sambil menunggu teman yang lainnya. Suaranya kayaknya kurang begitu jelas ya Mbak. Halo Pak Ade, apakah sudah Masih belum, saya belum jelas sih dengarnya. putus-putus, Mbak? Mungkin Oke, Kak. dicoba dimatikan kameranya mungkin dulu ya, siapa tahu karena jaringan Iya, kurang karena bagus. malah Mbak Ajengnya mental. Ini Mbak Rizky sudah naik tangan. Mbak Rizka raise hand ya? Mbak Rizka nih sekarang. Mbak Rizka dulu kalau gitu ya. Maaf Pak, tadi saya kepencet Pak. Oh, kepencet, nggak jadi nanya Mbak Rizka. Oke, baik kalau tidak jadi nanya. Oh, Mbak Ajeng tuh masih raise hand. udah terdengar belum ya Pak? Maaf. Nah, ini udah jelas nih Mbak. Oke, ya, saya izin off cam ya Pak, mungkin karena sinyalnya. Ya, ya. Ya, baik. Selamat malam Pak Made, Mbak Katarin, dan para Raja dan Bapak Ibu sekalian. Mungkin fokus saya bertanya malam ini lebih ke penelitiannya gitu ya. Jadi yang pertama saya masih agak bingung ya Mbak. Ini tuh berarti partisipan yang mengisi ini memiliki harus yang memiliki personality extraversion tadi atau bagaimana gitu. Jadi alat ukurnya apakah terbatas hanya untuk mengukur orang-orang yang punya personality itu, atau emang semua orang punya personality itu tapi tergantung pada tinggi atau rendahnya personality extraversion tadi. Lalu yang kedua, saya ada pertanyaan berkaitan dengan limitation. Di limitation itu, di poin pertama dijelaskan kalau keterbatasannya yaitu karena ini merupakan self-report ya, self-report questionnaire, jadi ada kemungkinan untuk bias. Yang kedua itu terkait dengan the lack of sensitivity analysis. Nah, kalau boleh tahu atau dijelaskan, maksud dari limitation lack of sensitivity analysis itu bagaimana ya, Mbak? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, baik. Yang pertama pertanyaannya adalah terkait dengan partisipan nih Mbak Bella dan Pak Raja. Ini yang ini diukur adalah orang-orang yang memiliki kepribadian konsensusness saja atau semuanya gitu ya. Tapi nanti dipilih yang konsensusness gitu ya. Terus yang kedua terkait dengan limitation-nya, keterbatasan, karena ini merupakan self-report gitu ya. Di situ disebutkan adalah lack of sensitivity. Barangkali itu bisa dijelaskan lebih spesifik lagi. Oke, baik, selain Mbak Ajeng, siapa teman-teman yang mau raise hand? Kalau masih malu-malu raise hand, boleh di chat room tuliskan pertanyaannya dengan lengkap, nanti saya bacakan, atau bisa bertanya melalui link yang dikasih oleh Mbak Hartina, ya, sehingga nanti Martina akan WA ke saya, baru nanti saya bacakan. Oke, tapi akan lebih bagus, saya akan prioritaskan pertanyaan-pertanyaan yang memang
langsung raise hand gitu ya. Oke, baik. Silakan siapa mau bertanya lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan, boleh ditanggapin dulu nih Pak Raja dan Mbak Bella terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ajeng. Ya, baik. Terima kasih Pak Made. Terima kasih Mbak Ajeng untuk pertanyaannya. Em, untuk yang pertama dulu mungkin ya, yang gampang. Yang kedua agak susah. Yang pertama itu, jadi memang kita melakukan penelitian itu untuk semua personality gitu ya. Nah, jadi memang kuesionernya itu seperti kuesioner mungkin MBTI dan kuesioner seperti itu yang personality based gitu, DISC dan sebagainya macamnya, itu mengukur tingkat personality itu masing-masing gitu. Nah, dalam hal ini karena kita menggunakan teori The Big Five Personality, jadi yang Ocean tadi, jadi masing-masing personality itu memiliki masing-masing 12 pertanyaan untuk menanyakan, untuk mengukur sebenarnya tingkat personality setiap individu itu seperti apa. Nah, mungkin kan ada yang extroversionnya tinggi, kemudian konsensus rendah sebagai macamnya untuk masing-masing individu. Nah, kemudian dari data tersebut, mungkin yang membuat bingung itu mungkin yang penelitian kedua ya, karena kita membagi antara high extroversion dan low extroversion. Nah, sebenarnya kita nggak membatasi dari segi partisipan, jadi memang semua yang kita batasi dari partisipan itu hanya dari segi knowledge worker-nya gitu. Jadi kita memastikan bahwa beliau ini adalah knowledge worker. Dan yang kedua itu adalah tenure-nya jadi minimum itu 1 tahun, dan juga yang pastinya bekerja di industri FMCG gitu ya. Nah, sedangkan untuk personality segala macamnya itu kita nggak batasi, tapi kita uji gitu ya. Kita menggunakan alat ukur, kita tes seberapa tinggi masing-masing personality-nya tersebut gitu. Nah, dari situ baru kita memperoleh datanya masing-masing, baru kita memisahkan antara individu atau partisipan yang memiliki low extroversion dan partisipan yang memiliki high extroversion, seperti itu. Mungkin itu dulu, apakah menjawab ya Mbak Ajeng? Artinya di awalnya diteropong dulu, di-capture dulu semua personality-nya, baik agreeableness-nya, neurotic-nya, openness, segala macam gitu ya Mbak Bella ya. Betul, betul Pak. Nanti ambil yang kepribadian consensusness saja gitu ya. Betul, untuk penelitian Gitu. conscientiousness kita ambil yang conscientiousness saja, untuk yang Oke. extroversion kita ambil extroversion saja. Oke. Maka dari itu sebenarnya jumlah partisipannya juga agak berbeda kalau diperhatikan. Yang pertama itu 185 partisipan, yang kedua itu 170, karena memang ketika mengolah data itu kan kita ada buang-buang data yang memang tidak yang kurang bagus gitu, yang kurang konsisten segala macam. Ternyata kekonsistenan itu berbeda setiap individu. Mungkin ada yang di consensusness-nya konsisten tapi extroversion-nya kurang, seperti itu. Jadi jumlah partisipan yang kita gunakan dari masing-masing penelitian itu juga berbeda. Oke. Baik, itu berarti pertanyaan yang pertama ya Mbak ya? Ya, Nah, betul. tadi sudah menjawab katanya Mbak Ajeng bilang di chat room-nya. Kemudian lack of sensitivity. Nah, ini barangkali ini yang perlu dijelaskan ini. Iya, jadi sebenarnya ini mungkin lumayan teknikal ya. Mungkin juga saya nggak 100% mendalami karena ini sangat teknikal dan sangat statistikal gitu. Nah, sensitivity analysis itu sebenarnya adalah untuk menguji seberapa kuat atau stabil temuan penelitian gitu. Kalau misalnya terjadi perubahan data seperti itu. Dan mungkin untuk penelitian-penelitian yang sempat saya baca gitu ya, juga mungkin beberapa tidak melakukan hal ini gitu. Tapi ada beberapa juga penelitian yang mungkin kalau saya lihat-lihat itu penelitiannya lebih mendalam, atau misalnya memang dari researcher gitu ya, bukan mahasiswa yang melakukan, itu memang melakukan sensitivity analysis ini gitu untuk memastikan sebenarnya seberapa hasil penelitian ini tuh dapat quote-unquote ya dipercaya gitu. Jadi kayak apabila kita melakukan sensitivity analysis, kayak kita bisa melihat secara statistika itu
seberapa penelitian ini dapat digunakan gitu, dapat diimplementasikan gitu apabila terjadi perubahan-perubahan data dalam penelitian seperti itu. Nah, cuman memang karena mungkin ilmunya juga belum sampai situ ya Mbak gitu. Jadi kemarin itu saya tidak melakukan sensitivity analysis seperti itu sih. Oke. Mm-mm. Sehingga peneliti-peneliti berikutnya barangkali perlu juga dilakukan analisis sensitivity gitu ya Ya, maksudnya Mbak Bella ya. ya betul. PR tuh Mbak Ajeng buat yang lainnya Mbak, jangan diborong sama Mbak Bella semua. Ya. Oke. Itu. Oke, baik. Eh, itu Mbak Ajeng, Pak Raja ada tambahan Pak? Ya, saya kira udah jelas ya. Khususnya pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Mbak Bella tadi. Suara yang Pak Raja nggak jelas ini. Nggak jelas ya berubah. Ini udah belum? Ini sudah nih. Sudah sekarang. Ya, saya kira penjelasannya udah lengkap ya. Jadi terkait apa itu namanya analisa sensibilitas itu ya memang ranahnya statistik ya, pakar-pakar statistik barangkali bisa lebih lebih pas menjelaskannya ya. Tapi ya menarik menurut saya kalau ada rekan-rekan kemudian dalam penelitian berikutnya membuat penelitian lanjutan dari apa yang dikatakan oleh Mbak Bella ini ya menjadi tantangan juga ya. Jadi ini menjadi inspirasi menurut saya bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan bio atau mungkin juga variabel yang sudah diteliti ini. Demikian tambahan Pak Made. Baik Pak Raja, terima kasih Pak Raja dan Mbak Bella. Oke, Mbak Ajeng juga sudah mengucapkan terima kasih tuh ke Mbak Bella dan Pak Raja gitu ya. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan yang lainnya, monggo saya kasih kesempatan untuk bertanya. Adakah? Nah, coba barangkali perlu diceritakan tuh Mbak Will John. Sorry, Mbak Will John, silakan. Sebelum nanti Halo. kalau tidak ada pertanyaan, saya yang bertanya nanti karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Silakan, Will John. Halo, barangkali ini saya sekedar penasaran aja. Ini kan penelitiannya ada dua kan. Satu Ya. mengenai conscientiousness, satu laginya terhadap extraversion. Dari hasil kedua penelitian ini, jika dibandingkan begitu, kira-kira aspek mana yang sebenarnya lebih berpengaruh terhadap ininya, job performance-nya? Oke. Mas Will John ini ingin menanyakan kira-kira untuk implementasinya terkait dengan job performance, kira-kira yang mana sih yang lebih efektif? Apakah consensusness di dalam mempengaruhi job performance-nya atau extraversion tadi itu, gitu ya, Will John ya? Betul Pak, betul Pak. Oke. Pilihan mana tuh? Oke, itu baru Will John terhadap job performance. Oke. Yang lainnya silakan teman-teman. Ini menarik pertanyaannya. Tapi kalaupun disebutnya nanti yang lebih berpengaruh adalah consciousness, wah, yang punya kepribadian extraversion berkecil hati. Nggak seperti itu tampaknya ya. Atau sebaliknya misalnya gitu ya. Mungkin ada plus minusnya, kita nggak tahu nanti karena Mbak Bella dan Pak Raja yang melakukan penelitian ini. Oke. Yang lain ada teman-teman? Sis Sabrina di link ada nggak, Sis? Oke, kalau nggak ada boleh ditanggapin dulu. Belum ada ya? Oke, karena si Sartina itu kalau yang bertanya dikasih poin tuh masih Sartina itu. Poinnya berupa sertifikat kelihatannya itu ya, atau 2 sertifikatnya kalau 2 kali bertanya, Mbak. Oke, silakan Mbak Bella dan Pak Raja. Iya, terima kasih Mas Wilja untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Wadi juga. Ya, sangat menarik sih pertanyaannya. Cuman mungkin dalam kapasitas penelitian ini mungkin saya nggak bisa menarik kesimpulan gitu ya. Karena kan partisipan yang saya gunakan dalam kedua penelitian ini berbeda gitu ya. Jadi nggak 100% sama gitu. Saya pikir juga sebenarnya mungkin saya bisa melakukan perbandingan gitu ya. Mungkin yang mana yang lebih
berpengaruh, tapi kembali lagi mungkin dari segi tujuan penelitiannya itu mungkin bukan untuk mengetahui yang mana yang lebih berpengaruh, tapi bagaimana sih kita mengutilize personality yang kita sudah punya, entah itu kelebihan atau kekurangan gitu ya, untuk kita bisa mengutilize hal tersebut untuk bisa meningkatkan job performance kita melalui job crafting. Seperti itu mungkin tujuan awal dari penelitian ini gitu ya. Nah, kalau misalnya dari penelitian ini sih mungkin saya nggak bisa tarik kesimpulan. Tapi dari beberapa penelitian yang lain yang memang membahas hal tersebut, tapi mungkin konteksnya juga nggak FMCG, konteksnya berbeda lah ya gitu. Saya juga nggak ingat persis gitu konteksnya apa. Beberapa penelitian itu memang menyebutkan conscientiousness itu memang yang paling berpengaruh paling besar pada job performance gitu. Karena kalau kita bayangkan gitu ya, orang-orang yang memang memiliki conscientiousness yang tinggi itu lebih teratur, kemudian juga mungkin lebih tekun, sehingga dalam melakukan pekerjaan itu lebih mudah untuk mereka itu membuat seperti to-do list atau membuat prioritisasi terhadap pekerjaannya masing-masing, sehingga secara umum gitu ya, pekerjaan apapun itu mungkin conscientiousness ini akan berperan cukup besar terhadap job performance gitu. Tapi sekali lagi memang bukan berarti orang yang memiliki conscientiousness yang rendah itu quote unquote lebih buruk gitu job performance-nya, karena pastinya job performance itu dipengaruhi oleh berbagai faktor yang lain. Dan mungkin yang mungkin saya rasakan sendiri gitu yang paling besar juga dari segi dari segi job design atau mungkin job karakteristik gitu ya. Kalau kita bayangkan mungkin secara umum conscientiousness di semua pekerjaan gitu ya itu berpengaruh paling besar, tapi misalnya kita spesifikkan ke pekerjaan tertentu, misalnya sales, mungkin tidak seperti itu gitu ya, karena sales kan mungkin membutuhkan skill-skill yang spesifik gitu, misalnya bagaimana melakukan interaksi dengan orang, mungkin bisa jadi extraversion akan lebih berpengaruh pada jenis pekerjaan seperti sales gitu. Walaupun nih saya tidak berdasarkan penelitian gitu ya, cuman ya mungkin akan seperti itu gitu. Jadi semoga sih tujuan penelitian ini bukan mengecilkan hati teman-teman yang mungkin merasa conscientiousness atau extraversionnya rendah, tapi bagaimana sih kita mengutilize gitu apa kepribadian kita sehingga mencocokkan dengan job crafting yang kita bisa pilih, sehingga job performance kita juga bisa meningkat. Seperti itu mungkin dari saya, Pak Made dan Pak Raja. Dan artinya memang perlu dilihat jenis pekerjaannya gitu ya, Pak Bella ya. Ya mungkin kalau barangkali kita seperti itu ya. akan berbeda, iya. Iya, oke. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Pak Raja ada pendapat, Pak? Ya, penanya sebetulnya sudah puas, nggak perlu, tapi saya tambah sedikit saja ya. Inilah enaknya kalau yang menjawab itu yang kedua ya, yang berikutnya. Jadi sudah tercover dari jawaban yang pertama. Nah, begini teman-teman ya. Ya, sesuai yang ditanya Pak Will John tadi itu ya, kalau dibandingkan. Ya, memang dalam penelitian ini karena subjeknya beda kan nggak mungkin bisa dibandingkan ya. Tapi kalau kita buat katakanlah rasio gitu ya, pikiran atau dari studi-studi yang sudah pernah dilakukan, kalau kita share itu di dalam publikasi, ya umumnya diakui bahwa memang consciousness yang lebih berpengaruh besar ya dibandingkan extraversion. Ya kenapa? Ya kalau orang memiliki kepribadian extraversion, ya dilihat itu ya aspek relasional dengan orang lain, aspek sosialnya agak menonjol, tapi tidak begitu menonjol dalam bidang lain, sebagaimana yang dimiliki oleh consciousness yang umumnya karakteristiknya bisa lebih banyak. Jadi teratur, sistematis, berpikiran jernih dan tertata begitulah ya. Jadi kalau extraversion kan ya hanya satu hal dilihat yang menonjol begitu, kurang lebih studi-studi umumnya mengatakan seperti itu. Jadi bolehlah kita buat dulu hipotesis sementara bahwa
ya yang lebih menonjol itu lebih berpengaruh ya adalah consciousness. Tapi sekali lagi, ini menjadi tugas kita. Bagus juga kan diteliti lagi nanti. Nah, bisa diadaptasi barangkali penelitian dari Mbak Bella ini dengan membuat sampel atau subjek yang sama, lalu keduanya dibandingkan. Ya, jadi inspiratif banget. Saya lihat begitu. Ya, terima kasih itu tambahan Pak Made. Artinya Pak Raja, ini kita diskusi ya karena nggak ada yang nanya lagi nih sebelum Ya. masih berpikir-pikir. Berarti kalau kita kaitkan dengan kepribadian, job creating ini sebetulnya lebih akan bagus sebagai variabel mediator bagi kepribadian yang extraversion, kira-kira gitu ya. Karena conscientiousness tadi itu berdasarkan Mbak Catherine Bella sebutkan, Pak Raja, itu memiliki hubungan yang kuat dengan job performance. Artinya apa? Job crafting-nya mungkin nggak terlalu perlu banget dibandingkan dengan kalau kita melihat hubungan antara extraversion dengan job performance. Kira-kira begitu nggak? Ya ini menjadi PR kita bersama juga nih. Atau gimana dari artikel yang Pak Raja atau Pak Bella pernah baca gitu? Silakan Mbak Bella dulu mungkin. Eh, Kalau dari mungkin yang saya baca sih memang mungkin seperti itu ya Pak. Maksudnya dari mungkin logikanya conscientiousness itu kan memang dalam beberapa penelitian dan bahkan nih yang saya ingat itu penelitiannya itu banyaknya di sebelum tahun 2000-an. Jadi memang sudah cukup lama gitu. Penelitian-penelitian membuktikan bahwa conscientiousness itu adalah salah satu bukan salah satu ya, adalah kepribadian yang memang paling tinggi korelasinya dengan job Job. performance gitu. Nah, memang seiring berkembangnya zaman gitu perkembangan penelitian, saya baca-baca sih memang sudah tidak banyak lagi yang meneliti hal yang serupa gitu ya. Memang kebanyakan itu penelitiannya sepertinya sudah dipercaya gitu ya Pak, kalau conscientiousness itu memang paling berpengaruh terhadap job performance gitu. Nah, dengan seperti itu mungkin dengan kepribadian-kepribadian yang lainnya itu justru yang membutuhkan mediasi-mediasi gitu ya, baik dari job crafting ataupun mungkin dari hal-hal yang lain. Mungkin penelitian sekarang tuh banyak tentang work engagement, work meaning dan sebagainya macamnya. Jadi ya mungkin kepribadian lain seperti extraversion, kemudian mungkin yang agreeableness, openness, neuroticism juga membutuhkan efek-efek mediasi atau uh, apa ya mediator atau moderator lah ya untuk bisa memperkuat si job performance-nya ini. Seperti itu sih Pak kalau dari yang saya baca selama melakukan penelitian ini. Oke, baik. Terima kasih. Ya, teman-teman silakan ada pertanyaan lagi. Oh, Sis Hartina, silakan Sis. Pak Made. Itu saya agak masih penasaran dengan knowledge worker itu definisinya seperti apa ya gitu. Apakah serupa dengan back office atau dia itu benar-benar yang di belakang kantor aja gitu kan. Karena kan tadi kan balik lagi kalau sales mungkin beda kan ya kerjanya gitu ya. Sedangkan ini relational gitu kan, balik lagi konteksnya tuh sebenarnya mungkin saya ke skip atau gimana, tapi knowledge worker itu seperti apa sih maksudnya? Terima kasih. Nah, ini menarik juga nih Sis Hartina. Nisa juga mau komentari nih. Kenapa? Karena kok concern-nya kita pada knowledge worker. Mungkin kalau pemikiran kita karena di FMCG itu ya, itu kan dia tidak langsung berhadapan dengan produk-produk yang kita sebutkan tadi. Gitu. Gimana tuh Mbak Bella? Arti ini dulu batasan dari knowledge worker yang Mbak Sisartina tadi indikan dulu. Oke, baik. Terima kasih Sis Hartina untuk pertanyaannya. Jadi memang ini salah satu yang cukup menarik juga dan kalau boleh jujur dari penelitian itu salah satu hal yang kita tambahkan di belakangan gitu ya. Jadi sudah ada kerangka untuk personality, job crafting dan job performance, tapi kita belakangan baru tambahkan, oh ternyata perlu juga kita membatasi pada knowledge worker.
Nah, knowledge worker itu sebenarnya kata-kata yang mungkin kita sering dengar itu adalah white collar gitu, white collar employee. Walaupun sebenarnya belakangan ini memang kayak white collar, blue collar employee itu kan dirasa udah apa ya, maksudnya cukup menyinggung lah gitu ya. Jadi tidak sebaiknya untuk digunakan gitu, digunakan kembali. Tapi kurang lebih definisinya mungkin mirip ya, dimana kalau misalnya white collar itu memang biasanya kerja kantoran, dan ciri-cirinya itu adalah white collar employee atau knowledge worker itu dapat mengambil keputusan-keputusan atau dipercaya untuk membuat keputusan-keputusan terhadap bagaimana karyawan ini melakukan pekerjaannya. Jadi kalau kita bayangkan, misalnya anggaplah buruh gitu ya, buruh yang ada di pabrik. Biasanya itu kan buruh yang ada di pabrik itu hanya mengerjakan apa yang sesuai dengan SOP-nya atau benar-benar strict gak boleh mengerjakan yang lain di luar SOP-nya gitu. Karena mungkin dengan melakukan quote-unquote job crafting atau melakukan modifikasi terhadap pekerjaannya itu mungkin malah dapat membahayakan gitu ya. Jadi makanya pada pekerjaan-pekerjaan yang blue collar biasanya itu nggak dibatasi sekali untuk bisa memodifikasi pekerjaan. Bahkan mungkin dalam apa ya, produksi-produksi misalnya hal-hal yang sensitif seperti makanan, minuman, itu kan bahkan interaksi antar blue collar employee itu dibatasi juga ya, karena kalau istilahnya kalau kebanyakan ngomong kan itu kurang baik juga ya untuk produksi makanan seperti itu. Nah, jadi mungkin definisi knowledge worker yang membedakan knowledge worker dengan blue collar employee itu seperti itu. Apakah knowledge apakah employee ini dapat mengambil keputusan untuk mengubah pekerjaannya. Nah, dengan natur yang seperti itu juga, maka kita memilih atau membatasi penelitian ini terhadap knowledge worker gitu. Karena kalau misalnya blue collar employee itu kan memang kita biasanya itu memang tidak bisa melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi terhadap pekerjaannya. Jadi untuk melakukan tes performance itu kan akan sangat sulit gitu. Yang bisa ia lakukan, job crafting yang bisa ia lakukan adalah terbatas pada cognitive crafting gitu. Sedangkan penelitian yang kita ingin lihat itu kan bagaimana interaksi personality dengan masing-masing construct dari job crafting. Jadi bagaimana sih konsensus ini hubungannya dengan task crafting, dengan cognitive crafting, dan dengan relational crafting. Tapi kalau misalnya kita melakukan penelitiannya tidak dibatasi dan ternyata beliau ini adalah blue collar, mungkin juga beliau ini memang tidak melakukan job crafting bukan karena beliau tidak mau gitu ya, atau seperti apa, tapi memang tidak bisa gitu, atau tidak mengenal job crafting itu karena yang memang yang harus dilakukan sehari-hari itu ya stagnan gitu, seperti itu. Nah, implementasinya seperti apa dalam kuesioner penelitian gitu ya. Bagaimana sih kita bisa membedakan mana white collar dan mana blue collar gitu, mana knowledge worker dan mana yang bukan. Nah, saya itu menemukan penelitian dari yang mungkin tadi saya sempat jelaskan juga dari Lee. Jadi kalau nggak salah penelitian itu penelitian dari Korea gitu ya. Beliau ini juga meneliti mengenai knowledge worker dan membatasi penelitiannya pada knowledge worker. Dan dari sana di kuesioner tersebut beliau ini membatasinya dengan beberapa pertanyaan. Mungkin saya izin share screen mungkin ya supaya lebih jelas seperti itu. Nah, membatasi dengan beberapa pertanyaan. Jadi, misalnya dalam menyelesaikan pekerjaan, Anda menggunakan dasar pengetahuan, keterampilan, atau pola pikir yang dipelajari selama pendidikan formal. Jadi, istilahnya menggunakan ilmu-ilmu yang memang sudah dipelajari di sekolah gitu, atau di kuliah gitu. Nah, kemudian dalam menyelesaikan pekerjaan, Anda menggunakan dasar pengetahuan yang digunakan dalam pengalaman pekerja sebelumnya, dan Anda memiliki kemampuan analisis atau penyelesaian masalah untuk mencapai target pekerjaan Anda memiliki otonomi atau keleluasaan dalam menyelesaikan tugas Anda, kemudian Anda setuju bahwa Anda merupakan pekerja profesional.
Nah, gitu. Dan yang terakhir, kalau misalnya memang tidak ada pernyataan yang sesuai. Jadi, kalau dalam penelitian ini, kebetulan semua partisipannya itu menjawab kurang lebih hampir centang 4 atau bahkan centang 5 gitu ya. Jadi, bisa dipastikan kalau misalnya partisipannya itu adalah knowledge worker gitu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada pernyataan yang sesuai, berarti mungkin kita bisa pisahkan dan menganggap beliau-beliau ini bukan knowledge worker. Seperti itu sih mungkin untuk lebih jelasnya gitu ya implementasinya dalam penelitian tuh seperti apa. Mungkin itu dari saya. Apakah sudah menjawab ya, Si Sartina? Terima kasih ya, Mbak. Oke, Baik, baik. terima kasih. Terima kasih Mbak Bella. Silakan teman-teman yang lain. Itu tadi ditanya mengenai apa namanya Lesti Sartina terkait dengan knowledge worker. Saya agak tergelitik juga sih Mbak Bella, karena jarang kita bicara mengenai job crafting. Sedangkan di dalam paparannya Mbak Bella dan Pak Raja tadi disebutkan job crafting ini sebagai satu personal resources. Ya, artinya ini sebagai sumber daya personal gitu kan. Kalau sumber daya kan berarti akan bisa meningkatkan kinerja, barangkali akan bisa meningkatkan engagement dan lain sebagainya. Cuma saya masih agak ragu sedikit mengenai job crafting ini. Ya. Nah, kenapa saya bilang agak meragukan sedikit? Kenapa? Karena pada momen-momen atau pekerjaan-pekerjaan tertentu, barangkali job crafting ini, ya saya mungkin ini discuss kita ya, mungkin tidak perlu dan bahkan barangkali akan bisa mengganggu ya terkait dengan kinerja. Nah, apa seperti itu apa tidak dari referensi yang Mbak Bella dan Pak Raja barangkali baca di artikel. Kenapa? Karena kalau ketika sifat pekerjaan atau karakteristik pekerjaan yang memang sangat sistematis, ya, misalnya SOP sudah saat diterapkan, harus melakukan step ini, kemudian step berikutnya harus rigid seperti itu, apa ya perlu kita job crafting? Apa kalau orang justru nanti melakukan perilaku-perilaku dengan cara mengubah desain pekerjaan supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka, apa itu akan berdampak positif terhadap kinerja misalnya, atau output-nya akan positif output enggak? Karena kan biasa personal resource itu, bukan biasa ya, personal resource itu kan dampaknya adalah positif outcome gitu kan ya. Itu pemikiran saya. Belum tadi disebutkan oleh Pak Raja itu, ada lagi satu istilah disebut dengan well-being crafting, yang dicontohkan tadi ketika bukan di jam kerja, itu misalnya tidak mau mengangkat telepon customer. Ini sesuatu yang menurut saya agak kontradiktif kalau kita bicara mengenai job crafting-nya. Itu barangkali perlu dikasih pemahaman kami, batasan-batasannya di mana itu. Itu Mbak Bella. Baik, menarik sekali benar Pak Made. Karena job crafting ini meskipun sudah ada konsepnya di tahun 2000-an, setahu saya memang penelitian itu baru banyak di beberapa tahun terakhir ini gitu, di 5 tahun belakangan. Jadi memang di awal-awal memilih job crafting itu memang juga disuggest oleh Pak Tommy kebetulan, karena beliau melihat bahwa job crafting ini memang walaupun sudah lama tapi belum banyak penelitian yang mengenai job crafting Betul. ini gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sebagai karyawan gitu ya, mungkin sebenarnya job crafting-nya sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari gitu ya, tanpa kita sadari kalau ini adalah job crafting. Dan memang penekanan dari job crafting itu sendiri adalah pada preferensi gitu ya. Gimana sih kita modifikasi kerjaan kita sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, memang itu dua mata pisau gitu ya, Pak. Kalau misalnya preferensi kita itu tidak mendukung pekerjaannya, apakah bisa disebut job crafting gitu ya. Kalau dari yang saya pahami sih, memang job crafting itu bagaimana kita mengubah modifikasi pekerjaan sesuai dengan preferensi kita, tapi juga tetap menyelesaikan pekerjaan itu sesuai dengan memang tanggung jawab atau uh,
dasar tanggung jawab gitu ya, memang harus selesai pekerjaannya. Tapi dengan cara-cara yang mungkin lebih menyenangkan bagi kita. Em, jadi memang kalau misalnya yang tadi Pak Bang Ade sempat sebutkan gitu ya, kalau misalnya memang harus sesuai SOP pekerjaannya gitu ya, apakah job crafting ini masih relevan? Justru apakah job crafting ini nggak boleh dilakukan? Nah, memang secara tes crafting gitu, secara crafting di bagian tugas atau pekerjaannya, mungkin itu nggak bisa dilakukan atau mungkin nggak disarankan untuk dilakukan gitu. Tapi kalau ingin meningkatkan job performance, mungkin beliau-beliau ini yang terbatas ruang geraknya di bagian test crafting, mungkin bisa mengeksplorasi di bagian relasional maupun cognitive crafting gitu. Terutama adalah cognitive crafting, karena beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa cognitive crafting ini adalah salah satu crafting yang bisa dilakukan istilahnya untuk semua orang, semua pekerjaan, kapanpun, dimanapun, tanpa menunggu ada perubahan dari sisi lainnya gitu ya. Jadi kalaupun sekarang detik ini juga kita berusaha untuk mengubah perspektif kita terhadap pekerjaan kita, supaya kita vibes lebih positif, mungkin kita juga bisa mengerjakan pekerjaannya dengan lebih menyenangkan. Nah, itu sebenarnya sudah disebut dengan cognitive crafting gitu. Jadi memang yang paling mudah dan yang paling cepat mungkin ya untuk dilakukan adalah cognitive crafting. Tapi memang dalam setiap pekerjaan ini itu job crafting itu akan sangat berbeda-beda, bermacam-macam. Jadi kebetulan kemarin juga saya sempat sempat ngobrol gitu ya di ketika PKM gitu di salah satu perusahaan. Memang pertanyaan yang paling banyak itu adalah bagaimana sih kita mengimplementasikan job crafting ini dalam pekerjaan kita gitu, karena memang sangat sangat spesifik gitu ya Pak, kalau misalnya kita mau mengimplementasikan job crafting ini benar-benar tergantung sama job karakteristiknya, job desk-nya seperti apa, natur kerjanya seperti apa, dan ditambah lagi dengan preferensi kita seperti apa. Jadi memang job crafting ini sangat individual, sangat personalized gitu ya. Jadi memang kita cuma bisa memahami konsepnya, tapi untuk implementasi masing-masingnya itu bisa sangat berbeda gitu. Walaupun misalnya pekerjaan yang sama, bisa jadi implementasinya sangat berbeda. Nah, oleh karena itu di penelitian saya juga sangat menganjurkan bagaimana sih organisasi ini bisa menjelaskan kalau job crafting itu memang berbeda-beda dalam setiap personality gitu. Tapi tujuannya adalah sama-sama untuk meningkatkan job performance seperti itu. Nah, kemudian juga selain penjelasan seperti itu juga jadi mungkin antar karyawan juga bisa mengerti, oh kalau saya melakukan job crafting seperti ini gitu, misalnya relational crafting, belum tentu ini tuh cocok untuk orang lain. Dan kalau orang lain melakukan relational crafting, belum tentu juga cocok dengan saya gitu. Jadi nggak asal ikut-ikutan aja untuk melakukan job crafting atau modifikasi kerja, tapi juga bisa memikirkan, oh saya tuh pribadinya seperti ini, maka job crafting yang lebih cocok untuk saya lakukan adalah seperti ini. Gitu. Ditambah lagi tadi mungkin dari hasil penelitian saya menunjukkan kalau extraversion itu justru bisa menurunkan job performance gitu apabila kita Iya, melakukan relational crafting. Seperti itu sih Pak Made. iya, masuk akal sih Mbak. Karena tadi Iya. saya pikir kan kita coba Pak Raja kita kaitkan dengan budaya kerja misalnya kan ya. Jadi saya berpikir mungkin job crafting ini akan sangat bagus ketika kita gunakan apa namanya bu- organisasi itu menganut budaya yang sifatnya inovatif. Ya, jadi dia lebih mengembangkan ide-ide karyawan, lebih terbuka untuk hal-hal yang sifatnya kreativitas, inisiatif, barangkali begitu saya berpikirnya tadi. Tetapi mungkin akan kurang pas dampaknya ketika jenis pekerjaan yang berbeda. Ya, itu barangkali menjadi pemikiran kita bersama. Atau Pak Raja barangkali ada pendapat Pak Raja terkait dengan kita punya budaya misalnya kan ada budaya yang memang sangat menghargai inovasi, ada budaya yang sangat rigid, sangat kaku gitu ya Pak. Gimana tuh Ya, Pak Raja? ya.
terima kasih Pak Made, tadi udah panjang lebar diuraikan oleh Mbak Bella ya tentang job crafting ya. Satu istilah dalam PIO yang sebetulnya ya menurut hemat saya belum begitu banyak membaca literatur tentang itu, tapi saya yakin kalau didalami ini dari mana muncul sejarahnya, filosofinya seperti itu, saya yakin menarik ini ya. Saya sendiri mengenal variabel ini ketika mendampingi Pak Tommy ya, mendampingi Mbak Bella ini. Saya juga akhirnya jadi belajar dan khususnya malam ini ya. Nah, jadi sebagaimana tadi sudah dikatakan Mbak Bella itu ya, job crafting ini menurut pemahaman saya ya yang mungkin masih terbatas juga ya. Ya, ini sangat apa sebetulnya? Ya, bisa dikatakan sangat spesifik dan bisa berbagai macam bentuknya ya. Jadi sangat potensial untuk dilaksanakan sesuai dengan tempat masing-masing. Nah, itu pasti makin tidak jelas ini. ya. Nah, menjadi lebih jelas barangkali kalau kita tadi sudah dicoba diuraikan ada ya yang diperkenalkan oleh Mbak Bella tadi 3 hal itu ya, menyangkut modifikasi kerja, relasi ya, dan juga cara pandang ya, kognitif, cara pandang seperti itu. Nah, kenapa ini sebetulnya tetap perlu ya, tadi kan sempat Pak Made meragukan ya, apakah ini perlu atau ya hanya pelengkap begitu ya. Banyak publikasi mengatakan ini memang sangat perlu karena apa? Karena di sini bisa kelihatan dedikasi seseorang ya, dedikasi seseorang dan juga bisa terlihat keterlibatannya dan sekaligus bisa menghasilkan kepuasan dari ya jenis crafting yang dilakukan. Nah, jadi memang orang mesti kreatif ya, jenis crafting yang mana yang dominan dalam dirinya. Nah, itu sehingga terkait kembali dan kepada personality kemudian ya. Jadi ada macam-macam crafting bisa dilakukan ya. Diperkenalkan kepada kita oleh ada 3 yang dominan, tapi bisa jadi lebih dari itu ya. Ya kan kalau mau kita lihat karena tidak bisa kita persempit crafting itu hanya ketiga jenis itu. Saya lihat seperti itu. Nah, maka ada penelitian misalnya yang mengatakan mencoba melihat kaitan antara job crafting dengan job performance. Udah jelas bukan? Udah jelas sudah lihat. Tapi misalnya bagaimana relasinya itu kalau dimoderasi atau dimediasi oleh misalnya work engagement. Jadi lain lagi ceritanya. Ya. Jadi intinya saya pikir adalah yang penting dari uraian tadi sebenarnya barangkali bagi kita yang awam-awam barangkali mungkin perlu dibuat contoh barangkali itu menurut saya ya. Contoh perilaku yang seperti apa konkretnya job crafting ini bisa diwujudkan. Mungkin dengan itu ya beberapa ketidakjelasan itu mungkin menjadi terang benderang. Kalau saya begitu saya lihat Pak. Karena banyak uraian juga di dalam para ahli itu juga ya terlalu abstrak barangkali ya ini hanya ide saya muncul spontan seperti itu barangkali bisa dibuat dalam contoh-contoh konkret misalnya ya apa yang bisa dilakukan oleh seorang karyawan ya terkait task craftingnya, relational contohnya bagaimana ya kan. Nah, karena umumnya dikatakan ya, mengandaikan orang paham sendiri padahal belum tentu. Jadi demikian kira-kira apa tambahan saya ya. Terima kasih. Oke. Betul Pak Raja. Jadi itu yang barangkali perlu kita artinya ini lebih real sifatnya. Ya, karena kan ini terkait dengan perilaku-perilaku aktif itu yang seperti apa yang menurut karyawan itu yang berusaha untuk mengubah pekerjaan mereka sesuai dengan preferensi ya tadi yang Mbak Bella sebutkan. Jadi berdasarkan diskusi kita tadi memang tampaknya job creating ini benar-benar memang personal resource, bukan kontradiktif gitu ya. Karena tadi Mbak Bella sebutkan, Pak Raja juga bahwa prinsipnya pada dasarnya adalah pekerjaan itu selesai, ya artinya
tidak melanggar hal-hal sangat prinsip, tetapi modifikasinya bukan hanya kalau kita berpikir tadi dari sepintas saja berpikir saja bahwa oke, tas crafting-nya mungkin nggak dilakukan gitu ya Mbak Bella ya, tetapi kognitifnya dilakukan. Nah itu masuk akal itu ya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Bella ya, jawaban yang luar biasa dengan Pak Raja. Ini ada satu pertanyaan coba saya lihat barangkali oleh Sesartina dari Mbak Alicia Natalingditatea ya. Benar nggak nih? Jadi di sini pertanyaannya terkait dengan partisipan yang dipilih adalah partisipan dengan masa kerja minimal 1 tahun. Kalau saya boleh tahu, pertimbangannya apa ya? Partisipan kurang dari 1 tahun ya. Karena terkait dengan job performance, bukankah karyawan dengan masa kerja sebelum 1 tahun juga perlu job performance enhancement? Nah, ini karena kan mereka itu dalam masa probation, evaluasi. Ya, sehingga melalui hal tersebut barangkali mereka perlu menunjukkan performa kerjanya dengan baik. Nah, ini menarik juga dari Mbak Alicia ini. Ya, itu gimana pertimbangannya tuh Mbak Bella? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Alicia. Ya memang saya juga setuju gitu ya. Memang kalau misalnya karyawan di bawah 1 tahun itu biasanya kan masih probation ya. Justru itu masa-masa paling kritikal ya untuk job performance itu bagus Iya, supaya betul. lanjut gitu kan ya. Iya. Betul, setuju sekali. Cuman memang yang kami consider itu bukan dari segi job performance-nya, tapi dari segi job crafting-nya. Kenapa? Karena ketika masa probation atau masa penyesuaian itu biasanya eh, kita itu melakukan modifikasi atau perubahan itu untuk kita lebih ke atau modifikasi itu bersifat adaptif gitu. Jadi memang karena kita sebelumnya belum tahu atau sebelumnya itu pekerjaannya berbeda, jadi kita melakukan adaptasi-adaptasi atau misalnya barusan lulus gitu ya, fresh graduate, kita pasti baru belajar hal-hal yang baru, beradaptasi dengan lingkungan kantornya itu sendiri, kemudian beradaptasi dengan pekerjaannya, sehingga mungkin kita nggak bakal terfokus untuk melakukan modifikasi-modifikasi pekerjaan karena pas lebih banyak fokusnya itu bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan job description yang memang kita sepakati di awal. Nah, dengan masa tenure atau masa kerja minimal 1 tahun itu, diharapkan sebenarnya individu atau karyawan itu udah familiar dengan pekerjaannya masing-masing gitu. Jadi ketika individu ini udah familiar, oh seharusnya atau tanggung jawabnya itu seperti ini. Untuk mengerjakan misalnya SOP-SOP-nya tuh seperti ini, kita udah paham. Nah, maka ketika kita sudah memahami atau kita sudah terbiasa dengan pekerjaan tersebut, apakah kita merasa perlu melakukan job crafting gitu? Apakah kita melakukan job crafting tepatnya gitu ya, karena penelitian tentang itu. Apakah kita setelah beradaptasi, kita mampu melakukan job crafting? Nah, sebenarnya itu yang ingin diteliti. Oleh karena itu, minimum 1 tahun dengan harapan ketika 1 tahun itu karyawan sudah terbiasa dengan pekerjaannya dan modifikasi-modifikasi yang dilakukan setelah 1 tahun tersebut adalah memang modifikasi karena ingin memperbaiki pekerjaannya untuk lebih sesuai dengan personalitinya gitu, bukan modifikasi karena proses adaptasi dari yang sebelumnya A menjadi B seperti itu. Oke. Berarti ada 2 hal ini yang menjadi alasan ya. Satu karena memang karyawan masa kerja 1 tahun ke atas itu adalah dia lebih memahami pekerjaannya, ya, sehingga setelah dia memahami pekerjaannya maka di situ dia akan melakukan crafting lah, job crafting gitu kan ya. Itu mungkin itu maksudnya peneliti kayaknya lebih pure, lebih mewakili gitu ya. Yang kedua karena masa kurang dari 1 tahun itu masih adaptasi gitu loh. Ya, jadi rasanya nanti takutnya bias di sana. Jadi bukan crafting, tetapi mungkin hal yang lain yang kita nggak tahu karena dia masih adaptasi gitu ya. Oke, Pak Raja tadi mau menambahkan Pak? Ya, terima kasih. Ya, karakteristik karyawan yang umumnya masih belum 1 tahun itu ya banyak hal yang
membuat dia harus berhati-hati ya untuk melakukan sebuah tindakan ya. Jadi umumnya ya mereka melakukan pekerjaannya bagaimana supaya ya perusahaan itu akan lanjut dengan dia ya. Jadi istilahnya ABS begitulah ya, asal bos senang ya. Jadi benar-benar di situ dia melakukan sesuatu itu ya seperti yang diinstruksikan, minimal seperti yang dikatakan oleh senior-seniornya kan begitu ya. Nah, kemungkinan besar memang itu yang mendasari peneliti ini membuat syaratnya itu ya minimal setahun, kalau perlu ya 2-3 tahun begitu ya, karena biasanya kalau orang sudah nyaman di suatu pekerjaan artinya tidak ada kekhawatiran kepada dia, tidak akan ada dampak dari modifikasi yang dilakukan terhadap kedudukannya. Nah, dia lebih lebih enjoy ya. Jadi coba misalnya kalau seorang karyawan muda yang baru beberapa bulan di situ, ya memang bisa jadi dia seorang yang kreatif ya. Artinya walaupun dia karena dia istimewa, ya dia bisa langsung cepat beradaptasi dan dalam tempo singkat dia, oh harusnya begini. Artinya ada ide bagi dia untuk melakukan perubahan. Nah, tapi dia mungkin berpikir 2 kali lipat untuk melakukan itu karena belum tentu nyaman bagi pemberi kerja ya atau nyaman bagi bosnya. Jadi sekedar menambah saja ya Mbak, kenapa Baik, dipilih lebih yang berpengalaman. Terima baik. kasih. Baik, terima kasih Pak Raja. Mbak Alicia, itu ya Mbak. Ya, kayaknya dari tadi Mbak Alicia udah ngangguk-ngangguk, rasanya sih sudah oke gitu ya. Jawabannya kenapa kok ngambil karyawan dengan masa kerja 1 tahun gitu ya. Ini ada pertanyaan dari chat room yang hampir serupa dengan di link. Antar pertanyaan dari Mbak Korota Ayun yang serupa sebetulnya pertanyaannya dengan Mbak Wiliani Handali ya. Jadi Mbak Ayun ini bertanya mengenai bagaimana peran organisasi untuk mendorong job crafting secara positif di tempat kerja. Yang serupa dengan pertanyaan Mbak Wiliani, peran organisasi kan ya peran pemimpin atau manajer dalam mendorong dan membimbing knowledge worker untuk melakukan job crafting yang selaras dengan tujuan organisasi. Jadi yang ditanyakan oleh kedua penanya inilah peran dari organisasi, apakah pimpinan, manajer, untuk meningkatkan job crafting atau barangkali menciptakan job crafting pada karyawannya. Itu barangkali pertanyaan sifatnya adalah implemented. Boleh Mbak Catherine Bella atau Pak Raja tanggapi. Monggo silakan. Baik, Pak Made. Tapi mungkin sebelum menanggapi itu, saya mau menjawab tadi sedikit dari Pak Raja untuk memberikan contoh gitu. Sebenarnya implementasi job Ya. itu seperti apa sih gitu. Kebetulan saya ada ininya, ada slide-nya. Eh, Oke, jadi semoga sih ini mewakili, maksudnya dapat dipahami oleh teman-teman juga gitu ya, karena kebetulan ketika membuat slide ini memang khusus untuk satu perusahaan tertentu gitu sebenarnya. Nah, contoh dari job crafting gitu ya. Contohnya dalam misalnya saya adalah project leader. Nah, project leader ini berarti saya memimpin satu project gitu ya, project apapun lah gitu ya. Project, tapi kan dengan saya memimpin suatu project, berarti saya harus bisa bernegosiasi dan bisa memimpin divisi-divisi lain agar mengerjakan tugasnya masing-masing, agar pekerjaan atau project ini dapat berjalan dengan lancar. Tapi saya ini orangnya introvert banget. Saya tuh kesulitan untuk bisa tegas dan juga untuk memimpin diskusi itu adalah sesuatu hal yang juga sulit bagi saya karena saya merasa tertekan gitu ya kalau misalnya berinteraksi dengan terlalu banyak orang. Nah, tapi saya juga di samping kekurangan saya yang introvert ini, saya juga memiliki kelebihan yaitu saya cukup terstruktur dan juga pandai menggunakan Microsoft Excel gitu. Nah, job crafting apakah yang bisa saya lakukan gitu dalam kasus ini? Saya membaginya jadi 3 seperti contoh tadi saya tadi gitu. Untuk dari task crafting, saya bisa mungkin membuat file Excel nih yang bisa menjelaskan tugas dan deadline masing-masing orang sehingga bisa terjelaskan secara visual. Atau bisa memasang juga reminder di aplikasi, misalnya memasang reminder di email atau di Microsoft Teams dan sebagainya, supaya saya mungkin nggak perlu
apa ya, istilahnya nyamperin satu-satu orang, nagihin gitu ya. Karena saya merasa introvert dan gak suka hal itu gitu ya. Mungkin saya bisa menagihnya secara virtual gitu, secara menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa saya manfaatkan. Seperti itu. Dan dalam menjelaskan hal-hal juga mungkin saya bisa menggunakan Microsoft Excel atau menggunakan presentasi agar walaupun mungkin saya nggak bisa menjelaskan dengan baik gitu ya, mungkin karena tegang, karena tidak bisa berbicara di depan umum, tapi mungkin orang dengan melihat secara visual aja udah ngerti, nggak perlu saya jelasin banyak-banyak. Seperti itu. Kemudian untuk relational crafting, nah pasti untuk orang introvert, relational crafting paling sulit pasti ya. Tapi di sini saya bisa membelikan makanan di meeting-meeting yang khusus gitu, misalnya 1 bulan sekali atau mungkin bahkan 3 bulan sekali gitu. Saya bisa beliin makanan karena orang Indonesia itu suka makan. Ada yang setuju? Orang Indonesia itu paling suka makan-makan gitu ya. Jadi memberikan makanan itu bisa mencairkan suasana gitu di meeting-meeting dan mungkin juga orang jadi sadar, oh ada si X gitu yang merupakan project leader ini. Kemudian secara cognitive crafting juga saya bisa mengubah cara pandang saya bahwa sebenarnya project leader itu nggak harus extrovert kok, nggak harus bisa ngobrol sama semua orang, merangkul dengan interaksi-interaksi setiap hari gitu, tapi juga bisa merangkul dengan cara-cara lain seperti misalnya tadi memberikan makanan ataupun cara-cara lain yang mungkin lebih sesuai dengan kepribadian saya. Mungkin itu dulu contoh dari job crafting gitu ya supaya lebih bisa kebayang juga sama teman-teman semua. Nah, Good, terima kasih Mbak Bella. iya. Nah, terus jadi lupa apa pertanyaannya, berarti tadi ini ya implementasi di organisasi ya. Ya, artinya peran dari manajer, peran dari pimpinan, peran dari organisasi ya untuk meningkatkan job crafting karyawannya. Oke. Jadi memang ini akan juga lumayan spesifik untuk setiap organisasi dan jenis pekerjaan. Tapi yang penting menurut saya adalah pertama dari sisi leadernya dulu untuk bisa memahami bahwa setiap orang dengan personality yang berbeda-beda ini juga mungkin dapat melakukan job crafting yang sangat berbeda juga. Jadi bukan berarti modifikasi A itu lebih baik daripada modifikasi B. Bukan berarti misalnya tes crafting itu kita mengubah pekerjaan kita itu lebih baik daripada relational crafting, gimana kita bisa membangun relasi-relasi positif dengan rekan yang lain. Itu bisa jadi dua-duanya itu sama-sama meningkatkan job performance gitu. Saya pikir pertama-tama penting sekali untuk disadari untuk kita individu maupun leader dan juga organisasi untuk menyadari hal itu. Kedua, untuk implementasinya sendiri, ketika kita sudah sadar, maka kita otomatis bisa memberikan ruang bagi setiap individu untuk melakukan job crafting masing-masing. Walaupun ya memang di berbagai pekerjaan itu job crafting bisa jadi terbatas gitu ya. Mungkin task crafting yang terbatas atau relational crafting yang terbatas, tapi yang pasti cognitive crafting itu saya pikir tidak terbatas ya, pekerjaan apapun bisa melakukannya. Kalau di organisasi saya sendiri yang mungkin saya pernah bekerja gitu ya, yang saya rasakan adalah bagaimana organisasi itu memberikan training-training yang mungkin nggak langsung correlated dengan pekerjaannya. Seperti misalnya training-training seperti finansial, kemudian training bahasa Inggris, atau bahkan seperti coaching seperti itu. Nah, menurut saya training-training seperti ini itu juga dapat memberikan ruang bagi karyawan untuk bisa memberikan ide-ide gitu ya, untuk bisa melakukan job crafting. Misalnya itu dengan training bahasa Inggris ya, kalau yang saya alami gitu ya. Dengan training-training bahasa Inggris, kemudian saya bisa melakukan job crafting dengan melakukan lebih banyak interaksi dengan secara multinasional gitu, karena mungkin saya lebih confidence dengan bahasa Inggris saya, kemudian saya bisa melakukan job crafting untuk membangun relasi baru secara internasional seperti itu, yang ternyata juga misalnya cocok gitu dengan kepribadiannya yang extrovert misalnya, seperti itu. Jadi mungkin selain memberikan ruang juga membantu eksplorasi karyawan untuk menemukan job crafting yang cocok untuk setiap individu dalam pekerjaannya masing-masing.
Mungkin kalau dari pengalaman saya seperti itu, teman-teman gitu, dan Pak Made dan Pak Raja. Terima kasih, Kak. Sama-sama, terima kasih untuk pertanyaannya. Sama aja kayaknya ketik ya. Iya, sepertinya gangguan sinyal ya, Kak. Jangan sampai narasumber menjadi moderator ya. Ya, yes. Mumpung Pak Moderator belum ada, mungkin tambahan saja ya. Udah jelas tadi dijelaskan oleh Pak Bella. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya memberi ruang gerak ya yang kepada karyawan ya. Jadi diberi kebebasan kepada mereka untuk berinovasi ya, tentu dengan batasan-batasan tertentu ya, sesuai dengan karakteristik perusahaan ya. Yang kedua ya seperti yang diusulkan oleh Bella juga dalam tesisnya itu ya memberikan pelatihan kepada mereka ya, karena untuk membuat praktek crafting ini memang perlu pendampingan ya. Kadang-kadang ya orang mungkin sudah melakukan tapi dia tidak tahu itu jenis crafting yang mana ya. Jadi perlu mungkin dipacu mereka. Saya bayangkan ya karyawan itu ini loh yang bisa Anda lakukan. Nah, ya, jadi bagaimana kreatif akhirnya semua sama-sama senang kan. Kita karyawan bisa berinovasi, bisa melakukan kerja kita, target tercapai, ya kita senang, tidak tertekan, ya. Tapi juga tujuan perusahaan tercapai, jadi semua senang seperti lagu itu. Di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Jadi oke, tercapai. Ya sudah tertawa saja Pak Moderator. Jadi itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, Pak Made. karena tadi barusan koneksi saya terputus, jadi nyambung lagi, jadi makanya saya tersenyum Pak, apalagi mendengar lagunya Pak Raja, di sini senang, di sana senang gitu ya. Baik, teman-teman, rasanya sudah cukup waktu kita untuk berdiskusi malam ini. Ya, terima kasih Mbak Bella dan Pak Raja yang sudah melakukan job crafting juga malam ini di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kita. Jadi teman-teman, paling tidak ada 3 kesimpulan saya. Yang pertama adalah memang kesimpulannya secara akademik yang dari hasil penelitiannya Mbak Bella, bahwa terkait dengan hubungan consensusness dengan job performance, memang job crafting mampu memediasi kedua dari variabel itu. Tetapi ketika dikaitkan dengan personality yang extraversion, ini mendapatkan 2 hasil yang memang berbeda. Ketika yang diuji adalah extraversion yang rendah, karyawan atau partisipan dengan extraversion yang rendah, extraversionnya justru menjadi moderator, bukan mediator. Moderator antara relation crafting dengan task performance katanya gitu ya. Dan ketika diuji pada extraversion yang tinggi, ya, jadi relation crafting-nya itu mampu memediasi extraversion dengan task performance. Itu dari hasil kajiannya Mbak Bella dan Pak Raja tadi, yang memang kesimpulannya dari penelitian. Dari diskusi kita, bahwa kita memang harus sadari bahwa job crafting itu adalah sebagai suatu personal resource sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Mbak Bella dan juga hasil di dalam PPT yang tadi. Tetapi untuk meningkatkan itu untuk berperan dia sebagai mediator dengan kepribadian-kepribadian tertentu, itu memang harus disesuaikan kembali dengan jenis pekerjaannya. Nah, ini Mbak Bella tadi terkait dengan knowledge worker yang diteliti. Mungkin teman-teman lain punya insight lain bahwa yang diteliti jangan di knowledge worker deh. Yang tadi disebutkan tuh yang worker-worker yang lain, atau yang langsung berhadapan dengan produk misalnya. Yang ketiga itu adalah, ya karena ini adalah sebagai suatu hal yang personal resource crafting ini, tentu saja organisasi ataupun perusahaan atau setiap pimpinan bisa mengembangkan ya job crafting agar si karyawan melakukan itu ya melalui media apa tadi sudah disebutkan, apakah training, apakah berikan
pembekalan-pembekalan tertentu atau pendampingan-pendampingan, sehingga memang ya job crafting ini akan mampu meningkatkan kinerja dari organisasi. Kira-kira itu teman-teman yang bisa kita diskusikan pada malam ini, dan sampailah kita di penghujung acara ya. Sebelum kita berpisah, si Sakinah akan berikan kenang-kenangan dulu kepada kedua narasumber kita. Yang pertama itu adalah Mbak Catherine Bella, Magister Psikologi, sebagai narasumber kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam forum diskusi ilmiah dengan tema Job Crafting sebagai strategi peningkatan job performance pada knowledge worker, 30 April 2025. Silakan diterima secara virtual saja, Mbak Catherine Bella. Baik, saya terima sertifikatnya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Made dan tim FDI. Terima kasih. Yang kedua adalah diberikan kepada Dr. Raja Olwan Tumanggor, sarjana agama, yang kapasitasnya kali ini bukan sebagai moderator, tetapi sebagai narasumber kegiatan forum diskusi ini, Job Crafting sebagai strategi peningkatan job performance pada knowledge worker. Pak Raja, monggo Pak, diterima secara virtual. Dengan hati yang terbuka, saya terima sertifikatnya. Terima kasih Pak Made dan tim FDI. Terima kasih Pak Raja. Terima kasih teman-teman. Di akhir pengunjung kita, mari kita kasih applause, kita kasih love, kita kasih jempol kepada narasumber kita. Semoga akan lebih aktif nanti kita untuk berdiskusi pada diskusi-diskusi berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali lagi terima kasih Pak Raja, Mbak Catherine, teman-teman Sisartina, Brosani, dan seluruh teman-teman di Untar maupun teman-teman dari pihak luar juga. Ini agak Pak Lambas Baras, terima kasih Pak ya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam semuanya. Selamat malam. Selamat Terima kasih, malam, Pak. terima kasih. Selamat Malam, malam. Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak.